Halo pemirsa, selamat datang di VOA Global Report. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Bersama saya Randy Wicaksana dari New York City. Pemirsa, industri penangkapan lobster liar menjadi salah satu industri yang besar di negara bagian Maine yang berada di pesisir timur Amerika Serikat. Tahun 2022 aja, nelayan berhasil menjual lebih dari 49.000 ton lobster. Tapi sayangnya, penangkapan lobster liar ini punya efek samping, yakni terhadap keberlangsungan paus yang ada di lautan. Selengkapnya laporan dari jurnalis Nova Purwadi dari Maine. Sebelum abad ke-21, paus sikat Atlantik Utara termasuk yang paling banyak diburu. Kini pun jumlahnya hanya sekitar 360 ekor menurut Center for Coastal Studies. They are suffering from multiple human-related causes, and that includes ship strikes, entanglements in fishing rope or any type of line. And then also, they are suffering from what we are calling climate change, where we're having warmer temperatures in the water. Yang belakangan menjadi sorotan adalah terlukanya paus karena terlilit tali yang menghubungkan pelampung dengan alat penangkap lobster. And if they blunder into the ropes, they very often get them wrapped around the body, or around the head, or the flippers, or the tail, or all of the above. Di tengah upaya lestarikan paus, lobster menjadi tangkapan utama nelayan di kawasan New England, termasuk Cape Cod di Massachusetts dan negara bagian Maine. Setiap tahunnya, lobster sebesar ini sekitar setengah kilogram hingga 1 kilogram ditangkap di negara bagian Maine oleh sekitar 5.600 nelayan yang masing-masing bekerja secara independen. Karena itu, peneliti mencari cara menangkap lobster yang bisa menghindari tabrakan dengan paus. One of the options that we are looking at is looking at ropeless fishing. And if we can take that rope out of the water, but yet keep the fishing community still active, then it's a win-win for everybody. So it's not really ropeless fishing because there's still rope and everybody asks that. So let's call it on-demand fishing. So when you want your rope, when you buoy, you command or demand your buoy to be released. Peralatan buatan Edgetech ini masing-masing harganya bisa mencapai $4.000 sehingga membuat cemas sebagian nelayan. I can't afford it. I understand that they're trying it and they're testing it and they probably are learning a lot. And is there a potential to make it work? Sure. We haven't killed a whale with lobster gear in Maine ever. We've had one entanglement in 2004. And since we put all this new gear on with sinking ground lines, breakaways, we haven't had an entanglement. Sebelumnya pada 2022, kelompok pelestari lingkungan Seafood Watch memasukkan lobster Maine dalam daftar merah karena kekhawatiran soal nasib paus sikat. Saat ini pun penangkapan lobster cukup diregulasi untuk memastikan penangkapan lobster ini berkelanjutan. Di antaranya membatasi ukuran lobster yang bisa ditangkap dan juga melarang penangkapan lobster betina yang masih produktif. Dari Pine Point, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Maine menjadi salah satu pusat ekonomi makanan laut terbesar di Amerika Serikat. Nah, selain lobster, ada juga upaya budidaya produk makanan laut yang lainnya, yakni alga coklat alias kelp, yang tidak hanya bisa menambah cuan para nelayan, tapi juga punya efek yang sangat baik untuk lingkungan. Sebuah inisiatif di pesisir Maine, salah satu kawasan penghasil makanan laut paling produktif di Amerika, berupaya menambah penghasilan nelayan sambil meningkatkan kualitas lingkungan. We're looking at a pretty significant economic development issue here on the coast of Maine as the Gulf of Maine warms faster than 98% of oceans in the world. We're working with fishermen to diversify their income by farming kelp in their off-season. The working waterfront in Maine is traditionally very independent. Most of the people that I can think of are all, owner-operators or own independent boats. And I'm mostly thinking about lobstermen here. The ASF model allows people to maintain their independent owner-operator status, but also get the support that they need to venture into a new field that's totally different from wild capture. Maine Island Mussels mulai beroperasi tahun 2010 dan mulai merambah budidaya alga coklat atau kelp segera setelahnya. Alasan utamanya adalah untuk membantu lingkungan semakin membaik.
Alga coklat menyerap kelebihan unsur hara di ekosistem pantai yang sebagian dihasilkan oleh aktivitas manusia. Alga coklat tumbuh selama musim dingin dan berkembang sangat cepat, siap dipanen awal musim semi. We help fishermen get their leases. We help our partner farmers set up their farms. We provide technical assistance on how to grow kelp. And then we also grow all of the seeds for the kelps, and we give those seeds to our partner farmers for free. After the growing season is over, we work with them to harvest. We give them harvest bags. We do all the transport. We do all the logistics, and they basically land it on the dock. We weigh it on the dock, and it goes away, and it comes back to this facility where we turn it into value-added products. Menurut Departemen Perdagangan AS, pasar alga dan rumput laut merupakan penghasil terbesar dalam industri budidaya tanaman air. Maine Aquaculture Association melaporkan meningkatnya produksi alga dan rumput laut di negara bagian ini dari 20,4 ton tahun 2017 menjadi 454 ton pada 2022. My father's a fisherman, primarily lobster. I have uncles, cousins. My brother grew up fishing, and still today, lobster is king in Maine. We have a very vibrant, sustainable, beautiful fishery filled with really hardworking, dedicated people. Growing up, sustainability was always kind of at the forefront of our conversations around lobstering. And that's why we knew we wanted to work with leaders in the industry, because chances are, if you're a really good lobster fisherman, you're going to be a really good kelp farmer. I think what I get most excited about with my job is I get to really challenge conventional wisdom about what a food system can be and what food can do for people and the environment. Mereka berharap inisiatif ini tidak hanya bisa memberi peringatan kepada dunia, tapi juga menjadi contoh bagaimana industri beradaptasi dengan cara yang lebih bijak dan bersifat mencegah. Dari Portland, Maine, VOA. Pemirsa, usai jeda, segmen Hellopreneur bersama dengan Aryatna Budianto akan ngobrol-ngobrol dengan diaspora asal Surabaya di Baltimore, Maryland yang punya usaha sushi. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, kali ini saya berada di Baltimore, Maryland, dan saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke sebuah kawasan bersejarah namanya Mount Washington. Di sini ada sebuah restoran sushi yang sudah menjadi favorit warga selama puluhan tahun dan ternyata dimiliki oleh orang Indonesia. Yuk kita kenalan dengannya sekaligus nyicipin. Hai, saya Linda Tan, pemilik dari Gio Sushi, Mount Washington, Baltimore, Maryland. Wah, Mbak Linda masuk ke sini kayaknya otentik banget karena ikannya seger-seger, terus wangi banget. Aduh, aku udah ngiler nih, kepingin nyobain. Udah berapa lama Mbak di sini? Udah hampir 23 tahun. 23 tahun ya. Buka di sini. Yes. Biasanya customer di sini tuh orang-orang Amerika atau orang Asia? Kebanyakan sih orang Amerika ya. Like 60% is US and American, and then 30% is like Asian. It's mixed, ya, mixed. Dan di sini yang best sellernya apa aja Mbak? Tergantung, ada yang udang goreng, ada yang kepiting, terus ada juga yang salmon, ikan salmon, ya, tuna, yellowtail. Nah, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang menjalankan bisnis sushi. Orang Indonesia tapi bisnisnya malah sushi. Ini menarik nih. Pertama sih saya nggak bisa memasak makanan Indonesia, ya kan? Jadi orang Indonesia tapi nggak bikin restoran Indonesia ya? Nggak bisa, karena kan kalau saya orangnya, kalau memang saya nggak capable, saya nggak mampu, ya saya tidak memaksakan diri.
saya memang ada problem dengan digestive system saya. Sistem pencernaan ya? Ya, sistem pencernaan. Jadi kalau makan jadi harus hati-hati. Nah, kebetulan kalau makan sushi dari dulu nggak ada masalah setiap kalau makan sushi. Nah, dari situ saya kebiasaan, saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Untuk bisa memanage sebuah restoran sushi itu apa aja yang diperlukan? Pertama, of course itu quality. Ya kan, quality itu harus nomor satu ya. Kalau quality bagus, itu kan otomatis customer dengan sendirinya datang untuk mencari. Kualitas yang bagus tuh seperti apa sih? Kayak contohnya salmon, ikan salmon. Nah, ikan salmon itu kalau di sini kan ada beberapa grades, ada beberapa kriteria nih. Kelasnya ada beberapa. Nah, tidak semua sushi restoran itu membawa kriteria yang tertinggi, yang nomor satu, dan which is it's called Scottish salmon. Scottish salmon. Terus kalau ikan yang yellowtail kita memang kita import dari Jepang. You know what? From our country, Indonesia. Indonesia apa itu? Crab meat. Kepiting. Kepiting, ya kepiting. You know, Indonesia is the best crab meat. Daging kepitingnya yang benar-benar utuh. Kualitas ekspor punya, yang benar-benar berkualitas dari dagingnya, dari taste-nya, rasanya itu. Karena saya sudah coba banyak semua crab meat, kepiting yang ya which is Indonesia. Bahkan Maryland itu kan sebetulnya produsen, negara bagian produsen kepiting ya. Blue crab, ya, tapi different. Kalau dibandingin crab meat kepiting-kepiting yang lain, yang punya Indonesia ini yang paling mahal. Setelah kualitas, harus bisa menjaga hubungan baik, how to engage with customer. Indonesia, hello. Come to Baltimore, come check out Cheese Sushi. Thank you, I appreciate you. Yeah, no problem. So this is our sushi place. Just good food, good pricing. It's very relaxed environment, and then takeout's easy, and it's great. How long have you been coming to this? About 15 years. 15 years? Yes. So what makes you come the first time and then keep going until 15 years? That's a great question. Primarily the food, and then also the hospitality of Linda and Wawa. The Nate roll is my favorite roll. It is crab meat and shrimp and eel sauce, and it's awesome. And the crab is from Indonesia. Is it? Linda just told us during the interview. I did not know that. So maybe that's the secret ingredient there. Indonesian crab meat. Dan ini ada bluefin tuna belly otoro. Ini yang premium grade dari tuna. Ya, kita ambil dari supplier, per poundnya $56. Comparison dengan filet mignon yang steak yang premium di grocery store cuman $20. Jadi ini lebih mahal daripada beef steak. Ini kita ambil dari distributor. Itu kalau yang premium beef itu sudah dijual ke customer. Nah, yang di bawah ini saya khususin untuk memang sejak pandemi kita ubah jadi carry out, kayak orang pesen gitu, terus dibawa pulang. Karena setelah pandemik semua agak berubah. Tapi kita juga ada masih dine in yang makan di restoran. Yuk kita ke atas. Kelihatannya kecil gitu, tapi ternyata di atasnya luas ya. Di atas luas. Ada berapa meja di sini? Kita sih bisa fit like 60 people ya, sampai 60 orang gitu. 60 orang, oke. Selama 23 tahun itu tantangan yang paling susah tuh apa? Cari pegawai ya, kayak cari yang bekerja cari pekerja yang bisa reliable, yang bisa diandalkan. Karena kita kan bisa training orang untuk dia bekerja dengan bagus, tapi nggak bisa training orang untuk care ke customer. Nah ini dia, bukan sembarang tahu goreng. Ini apa ini Mbak? Agedashi tofu. We got nominated number 16 in East Coast. Jadi ini agedashi tofu terbaik nomor 16 sepantai timur Amerika dari sekian ratusan atau ribuan restoran Jepang. Ya, spice katol. Wah, luar biasa. Selamat Mbak. Thank you. Aku nggak sabar untuk mencicipi ini pemirsa, tapi sekarang kita akan istirahat dulu, akan kembali ke Randy di kota New York sesaat lagi.
Pemirsa, kembali lagi di New York City di VOA Global Report. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, tahu nggak sih di California baru-baru ini ada aturan yang membatasi nelayan untuk menangkap salmon liar. Padahal salmon liar ini adalah sumber cuan yang luar biasa besar bagi para nelayan di negara bagian California. Salah satu alasannya adalah karena jumlah salmon liar yang semakin menyusut akibat perubahan iklim. Selengkapnya laporan dari jurnalis Virginia Gunawan. Moratorium penangkapan salmon liar telah diberlakukan di negara bagian California sejak April, memukul nelayan yang sangat bergantung pada penangkapan salmon seperti Sarah Bates di Pelabuhan San Francisco. It's a little demoralizing not to have our fishery this year. I think we sort of had the economic realization earlier in the year in March and April when we understood that we weren't going to be able to go fishing. And I think that there's a little bit of long-term sadness still. Meski nelayan masih bisa menangkap ikan jenis lain, salmon adalah ikan yang paling diminati konsumen dan diberi harga paling mahal. Menurut para nelayan, 90% pemasukan saat musim tangkap ikan yang berlangsung hingga September biasanya diperoleh dari salmon. As far as Fisherman's Wharf goes, that is the fish everybody wants to catch. That is the most expensive commercial seafood resource we have here. I'm not sure it's the biggest in the state, but it's definitely a good chunk of the amount of fish we sell is mostly salmon here in California. Larangan penangkapan salmon yang diputuskan regulator karena kekeringan panjang di California yang menekan populasi salmon di air tawar sebelum salmon pindah ke air laut. California has been suffering through a series of extreme hot droughts in the last decade especially. Sebagian penangkap ikan menganjurkan untuk sementara konsumen perlu beralih dari salmon liar yang ditangkap ke salmon hasil budidaya yang kini juga banyak ditemui di pasaran atau bahkan pindah ke jenis ikan lain yang tak kalah lezatnya. I'd rather eat something that's sustainable, something that, is healthy. So if I take some fish home, most of the time it's trout because they're a plentiful fish, their numbers aren't dwindling, so. Sementara industri restoran juga ikut terdampak larangan tangkap salmon dan sebagian akhirnya beralih ke salmon hasil budidaya. Everybody, all of us in the food world have to find ways to be able to continue to serve customers while keeping an eye on what we're doing to the planet in the process. Nelayan salmon umumnya berharap musim dingin pada pergantian tahun ke 2023 yang diwarnai curah hujan melebihi biasanya bisa kembali memulihkan populasi salmon liar. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menunjukkan sekitar 75% salmon yang dikonsumsi di seluruh dunia adalah salmon yang diternakan di tambak atau kandang lepas pantai. Tapi karena kekhawatiran soal gizi salmon yang diternakan, salmon yang ditangkap dari alam liar masih diminati sebagian konsumen meski mereka harus membayar lebih mahal. Dari Fisherman's Wharf di San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, di rumah ada yang pelihara ikan hias di dalam akuarium? Di Amerika Serikat, ikan hias yang dijual di sini sebagian diimpor dari Bali, Indonesia. Kita lihat laporan selengkapnya berikut ini. Jack adalah seorang penggemar ikan hias di negara bagian Rhode Island yang memiliki sebuah akuarium air laut. You can learn everything you need to know in life from watching an aquarium. Because every personality you'll ever meet, there are animals and fish that share those different personalities. Berbeda dari ikan hias air tawar yang telah dibudidayakan secara komersial, hampir seluruh ikan hias air laut diperoleh dari laut lepas dan diimpor ke Amerika Serikat. Tak semuanya bisa bertahan berjam-jam di perjalanan. Because sometimes they have to send those bags for 24-48 hours. You have to make sure that whoever's on the other end is putting their time and their work into it and they know what they're doing. Salah satu negara pengekspor terbesar adalah Indonesia. Di sini pun lewat trial and error, pembudidaya ikan air laut mulai mengembangbiakan ikan yang ditangkap dari laut lepas. Jadi harus semua tempat betul, pakan betul, air betul, suhu betul, sanitas betul, kualiti pakan cukup tinggi, harus semua tempat betul, tidak kena penyakit. Harus semua tempat betul baru bisa. Kadang-kadang ya hasil, ya kadang-kadang ya enggak. Ya jadi cuma coba one by one. Clownfish yang menjadi terkenal sejak film animasi Finding Nemo
menjadi salah satu kisah sukses pertama dalam pembudidayaan ikan hias air laut. Ikan ini kini bisa ditemui dengan berbagai corak warna, juga dari penangkaran selektif dan dijual oleh pembudidaya di Amerika Serikat termasuk Mayora. The rate that we're able to transfer that information using the internet, using all kinds of online media that we didn't have available to us before to see things and hear things that we weren't able to hear, a long time ago. University of Florida adalah tempat pertama yang sukses membudidayakan ikan blue tang yang di Indonesia dijual sebagai ikan letter 6 alias dory dalam Finding Nemo. That process of raising the larvae, which we call larviculture, is where we experience most of our mortality, where we lose the greatest quantity of fish in that production cycle. We're making advances, but I think we need to be strategic in where we want to see the captive bred fish supplement or replace some of those wild-caught species. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, saat ini hanya sekitar 4% ikan hias air laut bisa dibudidayakan. Perkembangbiakan ikan hias laut memang lebih kompleks dibandingkan ikan hias air tawar. Dan karena itu perlu lebih banyak eksperimen sebelum bisa dilakukan secara komersial. Dari Pine Point, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini dari New York City. Jangan lupa saksikan episode terbarunya setiap pekannya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman lain bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.